Bapak itu adalah siapa? Kalau bukan karena setetes tinta, takkan kubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, manalah mungkin kita berjumpa di sini. Masya Allah. Tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa berjumpa di Masjid Al-Bahrain ini. Kita dalam keadaan masih sehat, masih kuat, masih bersemangat. Masih semangat, Pak Bu? Masih. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah bisa pula kita makan gulai kambing bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Luar biasa, enak banget. Luar biasa. Tapi saya ingatkan bagi yang masih menjomblo, jangan banyak-banyak makan gulai kambing. Masalah nanti. Kalau kami ini tidak apa-apa banyak. Tempat pembuangannya sudah ada. Nah, hati-hati. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang hadir di sini, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak yaumul qiyamah adalah para ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Selesai pengajian apa Bu? Bu, kalau selesai Bu, balik. Kali kanjang waktu menentuan nanti disampaikan alat pulau. Aku kan. Salam dan salam senantiasa kita hadirkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam yaumul qiyamah kita sangat menantikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu tidak ada syafaat, bahkan tidak ada nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat ketika itu kepada umatnya selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Pak Haji Oyong sebagai ketua dari Masjid Al-Bahrain beserta pejabat teras di kepengurusan Masjid Al-Bahrain. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LPM, Bapak RT, Bapak RW, para nenek mama, alim ulama jadi pandai seluruh bidang dalam nagari, bundo kandung di papir mana gadang, kapai tapi batanya pulang sampai baban itu, ibu-ibu yang luar biasa yang sudah menghidangkan konsumsi kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Ibu sekalian atas hidangannya. Memang tadi kebanyakan kami alun makan sebenarnya. Dengan adanya gulai kambing, alhamdulillah puas. Nah, cocok dari Masjid Al-Bahrain, Ibu. Nah, cocok. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Perkenalkan, saya Aliman Husin Askarillah. Kegiatan sehari-hari di Tabanan, kesibukan lainnya menulis buku, penulis di Gramedia Group. Sebelumnya sempat mengajar di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Ambo beserta Pak Ketua pernah sama-sama di Tanah Rantau. 13 tahun saya di Tanah Rantau, rupanya 13 tahun pula beliau di Rantau, tapi nggak ketemu kita ya Pak Ji. Masya Allah. Justru kami dipertemukan di Masjid Al-Bahrain ini. Apa buktinya Pak Ustaz pernah merantau ke Tanah Jawa? Nah, bernyanyi kita sama-sama. Dan namanya Bu. Bu. Dulu Sunan Bonang, salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, itu membuat sebuah lirik yang sangat indah, dan beliau berdakwah dengan tembang tersebut. Dan lirik itu sebetulnya beliau copy-paste dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu hati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lapanane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat oleh Haji kudu wonten ingkang duwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah orang-orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa melakukan, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Topik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sedikit saja dalam rangka halal bihalal ini adalah kunci meraih rahmat Allah. Dalam tembang tadi Sunan Bonang, beliau mengedepankan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, itu hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi ada 5 laku perbuatan yang ketika kita amalkan, maka insya Allah Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Mencukupkan persoalan-persoalan dunia kita ini akan cukup oleh Allah. Allah yang akan menjadi solusi. Yang pertama, baca Quran beserta maknanya. Baca Quran itu jangan capek-capek mau dari kajian yang kilo, harus Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'an tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil, perlahan, sertai jiwa kita ini, jiwai bacaan kita. Setelah itu kita baca maknanya, kita baca tafsirnya. Kita memang bukan orang Arab, kita adalah orang Indonesia, tapi kita bisa memahami apa yang diungkapkan
yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Arab. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kita bisa baca terjemahannya, kita bisa baca tafsirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang mesti kita amalkan dan yang menjadi kebiasaan kita adalah sholat malam, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud, sholat witir. Maka perbanyaklah sholat tahajud. Minta ampun sama Allah melalui sholat-sholat tahajud kita. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa yang kita inginkan lewat sholat-sholat tahajud kita. Yang belum dapat jodoh, perbanyak sholat tahajud. Niatnya karena Allah, yang dicari ridho Allah. Jadi sholat tahajud bukan karena jodoh, tapi kita sholat tahajud dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah, lalu berdoa, ya Allah, datangkanlah pangeran kodok, ya Allah, dalam bulan ini ya Allah, yang gantengnya seperti Nabi Yusuf, yang solehnya seperti Ustaz Fajril. Begitu lewat sholat tahajud kita. Kemudian yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Wong soleh kumpulono, berkumpul dengan orang-orang soleh. Abu, ibu-ibu, kalau ketemu orang soleh di rumah pegang, ya jelas lah Pak Ustaz, kan suami saya soleh. Maksud suami itu solehan. Soleh, pegang dia, pegang erat-erat. Ketemu sama kawan tetangga yang soleh, dekat dengan dia. Karena orang soleh itu babu, di dunia kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan kemudahan melalui dia. Lisannya, lisan yang membuat kita banyak berzikir. Wajahnya, wajah yang membuat kita banyak mengingat Allah. Bergaul dengan dia membuat kita menjadi orang baik. Di akhirat kelak dia memiliki syafaat, memiliki syafaat. Dia bisa menjadi penolong, Pak. Jadi ibu tandai, selain suami di rumah yang soleh, tandai kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita yang solehah, maka insya Allah dia adalah bisa menjadi penolong bagi kita kelak. Doa-doanya dia akan memudahkan hisab kita di akhirat kelak. Doa-doanya dia, bisa jadi dengan doanya dia Allah berikan kemudahan kepada kita. Nah, jadi berbuat baik kita kepada orang-orang soleh. Bapak-bapak juga begitu. Cari di sini yang paling soleh, dekati dia. Berbuat baik kepada dia, takzimi dia, bantu dia, mudahkan berbagai urusan dia. Orang itu makin soleh, Bu, makin banyak syafaatnya. Hanya Allah yang tahu, tapi kita bisa melihat apa ciri-ciri orang yang soleh. Satu, rajin sholat berjamaah. Lisannya lisan yang menyejukkan, seperti Ustaz Fajril tadi. Menyejukkan ya Bu ya? Menyejukkan. Tapi jadi omongan dulu Bapak-bapak. Pak, jadilah Ustaz Fajril muda tuh Pak. Kalau menyicip salju tidak makan. Jangan ya Bu. Jangan ya Bu. Naik tensi ya Pak Imam. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, orang-orang soleh itu dipegang. Kami lama di tanah Jawa Pak Bu. Orang-orang soleh itu betul-betul dimuliakan. Guru-guru itu tangannya dijabat dan dicium. Masya Allah, dimuliakan, dimuliakan. Jadi berkumpullah bersama orang-orang soleh. Adik-adik yang ganteng-ganteng, cari kawan yang soleh, yang rajin sholat ke masjid, yang rajin mengaji di TPQ, di TPA, yang rajin sekolah. Cari kawan yang soleh, maka kalian akan menjadi anak yang baik. Kalian akan menjadi anak yang berprestasi. Kemudian yang
keempat adalah berpuasa, berbanyaklah, banyak-banyak berpuasa. Puasa sunnah Senin Kamis, ya Bu, makin bertambah umur, makin kita berbanyak puasa. Puasa sunnah Senin Kamis. Ustaz, Allah puasa Senin Kamis Bu, nan hawa nafsu Bu kok masih meledak-ledak. Tambah dengan puasa Daud. Senin puasa, Selasa berbuka, Rabu puasa, Kamis berbuka, Jumat puasa lagi. Ada selanjutnya. Baru ada kisah di tanah Jawa itu seorang bapak-bapak, dia bekerja di pabrik, pagi-pagi subuh disiapkan makan lantang sama istrinya, berangkat bekerja di pabrik. Baru 20 tahun kemudian kawan-kawan sepabriknya itu datang menengok karena beliau sudah meninggal. Apa kata kawan-kawan? Ibu, ya, kami yakin suami ibu ini ahlul jannah. Padahal itu 20 tahun beliau bekerja Senin sampai Sabtu kecuali Minggu. Dibawanya rantang sampai di pabrik, dikasihkan ke satpam, dikasihkan ke salah satu kawannya, dan beliau berpuasa. Luar biasa. Puasa dia. Puasa Daud, Senin puasa, Selasa berbuka. Beliau terus berpuasa karena memang fisiknya juga besar. Itu amal-amal orang-orang yang orang soleh. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kayak ada ibu di belakang tuh. Oh, rahmat itu maknanya luas Pak Bu. Bebo, rahmat. Tapi rahmat yang Bu bilang bukan Pak Rahmat yang punya. Kalau waktu ibu suami namanya Rahmat, Ahmad Mahon Bu Ibu. Rahmat itu maknanya luas sekali. Bisa berupa rezeki, bisa berupa kesehatan, bisa berupa pasangan yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha, tetangga yang baik. Itu semua adalah rahmat. Hati yang tenang, badan yang sehat, rahmat. Bertemu dengan orang-orang yang soleh, rahmat. Pekerjaan yang baik, rahmat. Rahmat itu luas. Di mana kuncinya kita meraih rahmat Allah itu di dunia dan di akhirat? Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini kuncinya Pak Bu. Bagi yang belum datang jodohnya, ini kuncinya ini. Bagi yang terlilit utang, ini juga kuncinya ini. Bagi yang punya suami tak mau sholat, dia tak mau sholat, dia ajak ke masjid tak mau. Ini kuncinya juga ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Seperti dua jari saya, dekat, qarib minal muhsinin. Bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi kita jangan bosan berbuat baik. Berbuat baik kepada pasangan kita, anak-anak kita, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara-saudara kita, teman SD, teman SMP, teman SMA. Ya Bu ya, ibu-ibu biasanya rajin kan hadir pertemuan alumni SD, pertemuan alumni SMP, alumni SMA. Iya. Jadi kita berbuat baik. Kalau ada orang jahat dengan kita,
kita senyumin aja. Ya Bu? Ya Bu? Kalau ada orang melempar batu ke kita, balas dengan lempar bunga. Dilempar lagi sama batu, balas lagi dengan bunga. Lempar lagi dengan batu, balas lagi dengan bunga serta pot-potnya. Nah, selesai. Berbuat baik. Kadang kita dengan pasangan kita saja tidak bisa mengamalkan ayat ini. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Contoh ini, ibu-ibu dan capek masak, dihidangkan, lalu bapak datang duduk, kemudian dicicipinya, ma, ya, salah 30 tahun kita berumah tangga. Anak mulai pucuk pikir Rasul dan jadi. Lai serius nama rumah tangga itu. Ada cerita. Ulangkan saja aku pada ayahku. Sakit hati Bu? Iya, sakitnya di sini Pak Ustaz. Susah-susah memasak, masih saja tidak dipuji masakan saya. Malah dibilang tidak pandai memasak. Sebentar lagi kabar cucu. Sakit hati Bu? Sakit. Nah ibu-ibu, ayat tadi bisa ibu amalkan dengan memaafkan. Ya Allah, saya tahu suami saya pulang kerja capek, badannya letih, mengantuk, mungkin seleranya hilang. Bisa jadi tadi di kantor dimarahi bosnya, di jalan ditilang polisi. Sampai rumah ibulah kena efeknya. Jadi ibu maafkan. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Mudah-mudahan besok masakan saya lebih enak dan dipuji olehnya. Bu, kalau ibu-ibu dipuji, kalau ibu di rumah dipuji oleh bapak, senangnya seberapa besar Bu? Senangnya itu seberapa besar Bu? Oh jangan tanya Pak Ustaz, besar sekali Pak Ustaz. Tidak perlu makan saya dari pagi sampai sore. Pulang-pulang kerja, suami dengan wajah yang ceria, aduhai Dinda, ku tatap wajahmu bagaikan bulan purnama. Padahal wajahnya keriput dan hitam-hitamnya, umur udah hampir 60, masih saja dibilang bagaikan bulan purnama. Ada maunya tuh. Ya Bu, asiknya Bu dipuji sama Bapak? Asik sekali. Ketika dipuji, ibu tinggal bilang Alhamdulillah Pak, ya besok puji lagi ya. Besok puji lagi ya. Senang. Tapi kalau ibu dipuji sama suami tetangga, bencana. Rumput tetangga nampaknya lebih hijau ini. Bencana. Tapi kalau ibu dipuji sama suami, Masya Allah, pahala mengalir begitu banyak. Ibu-ibu juga begitu. Aduhai Papa, lihatlah lenganmu yang perkasa, otot besi. Padahal umur sudah 70 tahun, sudah lemah. Perlu dong dipuji bapak-bapak ini. Kalau tak ibu yang muji siapa lagi? Istri tetangga. Cemburu ibu. Jangan tunggu orang lain untuk memuji pasangan kita, mulai dari kita dulu. Itu adalah muhsinin. Teruslah kita berbuat baik Bu. Berbuat baik itu tidak susah. Bisa lewat memuji, dengan bersyukur, berterima
atas pasangan kita itu adalah baik. Bu, maaf Bapak, maaf. Ini bagi ibu yang masih energik nih. Bu, saya menulis dalam buku saya yang judulnya adalah Anti Cerai, Anti Selingkuh. Perlu ini ibu baca nih, gimana caranya supaya suami saya nggak selingkuh. Baca buku saya. Ibu bisa cari juga tuh, diterbitkan lagi sama Gramedia, judulnya Perisai Kesetiaan, agar suami tetap setia sehidup semati. Baca itu buku. Jadi bu, di buku selanjutnya Harmonis di Dunia Bersama di Surga. Wah, ini buku khusus bu. Bagaimana caranya agar ranjang bergetar sampai akhir hayat? Wah, bu. Kadang kita tuh heran. Saya banyak dapat laporan dari bapak-bapak, Ustaz, ya, saya sudah 10 tahun puasa, Ustaz. Puasa dari apa, Pak? Tidak boleh lagi dekat sama istri. Nah, kok bisa? Tidur tidak lagi sekamar. Oh iya, saya puasa, Ustaz. Terus gimana? Saya ngajuin proposal ke istri, Man. Kamu kan udah capek. Berilah aku kesempatan untuk jadi asistenmu aja, nggak apa-apa. Carikan dong asistenmu. Tahu bu asisten bu? Carikan aku yang kedua. Yang kedua nggak boleh, Ustaz. Terus kenapa? Saya dipaksa puasa sama istri. Istri saya sudah menopause, sudah 10 tahun. Gimana solusinya? Ini Bapak dulu baca buku saya saja. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan, Bu, suami ibu ini kebutuhannya itu, Bu, 3 kali dalam seminggu. Kurang dari 3 kali matanya bisa jelalatan, berubah jadi mata keranjang. Cantik. Semuanya jadi cantik gitu ya. Itu kebutuhan laki-laki. Saya kan laki-laki ini, mewakili suara bapak-bapak. Jadi dalam seminggu butuh 3 kali. Enggak juga bisa 2 kali. Enggak juga bisa sekali. Enggak juga bisa sekali dalam sebulan. Habis itu stroke. Nah, gimana caranya Pak Ustaz? Nah, ibu-ibu bisa datang juga ke rumah saya, didalut tunggu hitam, bawa beras sekarung, gula 3 kilo. Nah, datang nanti saya tunjukkan caranya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan oleh Rasulullah, bersedekahlah kamu lewat farjimu. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah dengan kami menyalurkan kebutuhan kami dapat pahala? Dapat. Sebagaimana kamu menyalurkan bukan pada tempat yang legal, bukan pada tempatnya, dapat pahala. Ada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik itu banyak, ya. Bu, Ibu, sesekali coba lihat HP Bapak. Di HP Bapak itu Ibu ditulis nama Ibu siapa. Kalau nama Ibu Aisyah, ditulis di sana Aisyah. Nah, itu pertanda dia masih ada jengkel sama Ibu. Apalagi kalau ditulis di sana mamanya Lola. Nama anak Lola, Ibu ditulis Mama Lola. Nah, itu kasih sayangnya juga 50-50. Lebih parah lagi kalau di HP itu tidak ditulis nama. Dan yang terparah ditulis nama lampir. Nah, itu berarti itu menakutkan bagi suami. Coba cek ya Bu ya.
Dan yang paling bagus Bu, ditulis di sana my love, bidadariku, cintaku. Nah kalau di HP ditulis cintaku, manisku, bidadariku, itu pahala. Berbuat baik Ibu itu, ya kan? Nah, berbuat baik. Ibu juga begitu. Coba dicek Ibu ya. Di HP Bapak, Ibu ditulis namanya siapa? Mudah-mudahan yang tertulis adalah bidadariku. Bapak nanti periksa juga nama Bapak ditulis oleh Ibu di HP siapa? Kalau yang ditulis imamku, si jantung hatiku, itu pertanda bahwa keluarga kita keluarga yang harmoni. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu capek mulai dari hamil, kemudian melahirkan, kemudian merawat anak, membesarkan anak, mendidik anak, menyekolahkan anak, itu adalah kebaikan. Ibu-ibu memasak capek, kebaikan. Ibu-ibu menyuci capek, kebaikan. Mengurus rumah, kebaikan. Membantu suami dengan bekerja, itu juga kebaikan. Semuanya kebaikan. Berzikir, kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar semua kebaikan yang kita lakukan tadi betul-betul menjadi kebaikan, maka ada dua kuncinya. Yang pertama adalah niatkan karena Allah, lillah, billah, fillah. Niatkan karena Allah. Dan yang kedua adalah lakukan sesuai dengan kaifiat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kebaikan itu baik. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Bapak-bapak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau tengok istri jangan istighfar dia Pak ya. Tersinggung dia. Tengok aja istri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ketemu sama istri, senyum gitu ya. Luar biasa Bu. Walaupun usia sudah lanjut, kasih sayang itu tetap perlu dibina dan diperkuat. Justru harus diperkuat. Ibu-ibu kalau sudah tua ini, bagi yang masih ada bapak, yang masih ada juga pasangan kita, maka keharmonisan itu perlu dibina. Ya, Pak Bu, saya di Tanah Jawa ada pasangan yang usianya sudah 60-an. Tapi ketika ditanya sama istri saya, apa rahasianya Pak D, Bu D, kok begitu harmonis? Bu D itu panggilan untuk Mak Dada. Kok begitu harmonis gitu, cerah ceria. Ternyata rahasianya simpel Pak, simpel sekali. Apa itu? Beliau selalu berupaya membahagiakan pasangannya. Gimana caranya supaya bahagia suaminya? Nah suami juga begitu. Gimana caranya istrinya bahagia? Keluar rumah pegangan tangan. Padahal udah cucunya udah banyak tuh. Pegangan tangan. Bu, mau dicoba nggak Bu? Mau dicoba nggak? Keluar rumah berdua pegangan tangan. Gitu. Enak gitu kan? Ini kakek nenek tua-tua lagi makin tua makin menjadi. Boleh, bagus. Keluar rumah pegangan tangan, jogging berdua, makan sepiring berdua. Mantap. Ya Bu, Bu, kapan terakhir makan sepiring berdua dengan Bapak? Hah? Kapan Bu? Kapan Bu? Jangan cucu saja yang dikasih makan Bu. Bu, Bu.
Sebetulnya, nah ini mengangkat nama ibu. Bu, kapan bapak-bapak terakhir bilang I love you? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, membahagiakan pasangan adalah kebaikan. Kalau begitu kebaikan simpel sekali, mudah sekali. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat lagi duduk di Masjid Nabawi, lalu beliau berkata, sebentar lagi akan datang ahlul jannah. Tagak iya sahabat, ahlul jannah. Iya. Dicari-cari sama sahabat, mana yang ahlul jannah itu tak ada nampak. Besoknya Rasulullah bilang lagi, sebentar lagi akan lewat di depan kita seorang ahlul jannah. Ternyata lewat seorang bapak-bapak yang biasa saja, penampilannya biasa, tidak menunjukkan jenggotnya yang biasa, tidak sampai pula ke pusar saking panjangnya, tidak biasa, penampilannya biasa, jidatnya tidak hitam-hitam banget, biasa saja. Lalu sahabat penasaran, ini orang perlu diteliti, kenapa Rasulullah mengatakan ini ahlul jannah. Nah, sehingga salah seorang sahabat bertamu ke rumah si bapak tadi, minta izin untuk menginap semalam saja. Maka tidurlah sahabat di sana. Sahabat tadi dia mengamati apa kesibukannya bapak ini. Ditengok sholat malam dah, tahajud dah, baca Al-Quran ya baca Al-Quran. Kalau dah capek berhenti tidur. Kemudian kalau sholat fardu, datang panggilan sholat fardu ke masjid. Lalu karena merasa tidak dapat jawaban, sahabat bertanya, wahai bapak, kata Rasulullah, bapak itu bapak ahlul jannah. Apa sih rahasianya pak? Maka si bapak ini menjawab, rahasia saya satu. Sebelum saya tidur, saya memaafkan semua orang-orang yang pernah berkata kasar, yang pernah menzalimi saya, yang pernah berbuat jahat ke saya, yang pernah mengambil hak saya. Saya maafkan semua. Saya maafkan. Ternyata itu rahasianya. Jadi Bapak Ibu, Bu, kalau ada bapak salah, maafkan. Ya Allah, aku maafkan suamiku. Mudah-mudahan ke depan dia lebih baik. Bapak juga begitu, kalau ada ibu-ibu yang memberikan pelayanan kurang baik, wajahnya yang cemberut, dimaafkan ya Allah, aku maafkan istriku karena. Nah itu bagian dari muhsin, kebaikan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu, kamu tetap mau ya, Bu? Mau nak, Bu? Nampaknya ibu masih warna terdapat luar biasa. Malam-malam begini ngaji serius ngantuk. Ada semuanya lagi kan? Semuanya lagi. Gimana? Ada berapa lama lagi waktunya ini? Iya, terus selesai. Sampai selesai. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, di dalam kitab Risalah Mustarsyidin yang ditulis oleh Imam Al-Muhasibi, itu ada sebuah hadis sahih Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yunazzil bihi 'abda min nafsihi biqadri manzilatihi minhu." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan seorang hamba di sisinya itu persis seperti seorang hamba menempatkan Allah di hatinya. Wow. Jadi Bu, Pak, kalau kita ingin tahu seberapa sayang Allah dengan kita, seberapa peduli Allah dengan kita,
Lihat bagaimana kita memperlakukan Allah. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedang memasak gulai. Lanjutkan gulai ko atau dimatikan pai kemasannya. Jawabannya Bu, ibu-ibu dan risiko dimatikan. Gulai pai kemasannya. Sholat dulu. Atau sholat di rumah. Sholat dulu. Allahu Akbar. Bapak-bapak, lagi bertarajul sedengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan pekerjaan, datang ke masjid, sholat berjamaah. Itu pertanda kita mendahulukan Allah, mengutamakan Allah. Allah lah yang memang menjadi tujuan kita. Allah lah yang kita muliakan. Tapi kalau orang azan di masjid kita sibuk aja dengan bacaan kita, nantilah. Sholat zuhur kan masih lama. Sholat zuhur bisa sampai yang penting menjelang asar itu masih ada uzur. Itu pertanda kita mengabaikan Allah. Kata tetangga, Uni, besok datang mobil baru kami. Woi, mantap. Uni bilo punya mobil. Sudah telah menyambut ibu-ibu, tamu yang bapak-bapak, tetangga kita. Besok mobil barunya datang. Kita gimana Pak? Kata bapak, bercerminlah, lihat kita, tengok kita, tengok kemampuan kita, jangan paksakan diri kita. Kesalahan kita adalah demi lifestyle, demi gaya hidup, kita mengorbankan kebahagiaan hidup kita. Gaji 5, cicilan motor 3,4, ditambah dengan dosa riba. Itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Siap badan terasa hina, malam mata tidak bisa tidur karena memikirkan cicilan. Setelah itu pabrik produksi dosanya terus dosa riba yang luar biasa. Kalau kita tak mampu, kita tahan dulu, nantilah itu mobil. Sekarang kan banyak mesin, ya Bu? Banyak bongkar, gampang, banyak. Itu rentalan banyak. 24 jam kita bisa kemana saja. Keliling Subang 250 Avanza dapat bensin, supir sendiri enak, bisa 24 jam nyetir, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mengikuti lifestyle, itu artinya kita mengabaikan Allah. Izin Allah, jangan berbuat riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Diharamkan bagimu riba. Biarlah penampilan kita sederhana, yang penting hati kita bahagia. Itu kebaikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya Bu. Ibu-ibu, saya yakin cincinnya banyak. Ya. Cincinnya banyak gitu. Bu, ibu-ibu yang punya cincin banyak, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini mungkin dikasih juga ini antik satu, di kalung juga kan banyak simpanannya. Bu, cobalah sebagian ibu tabung untuk akhirat ibu, simpan di masjid ini. Itulah nanti yang benar-benar menjadi milik kita. Sebab yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan laku, tapi yang kita sedekahkan itulah sebenar-benarnya harta yang akan menjadi penolong bagi kita.
Kalau ditumpuk emas sebanyak-banyaknya, tiba-tiba nanti itu pulang dari masjid di jantung ini melemah, bilang ke papa, ayam bebek, yo ma, yang bebek yo, jantungku rasanya pare ayam bebek. Nah kalau begitu kita ajakkan kalau kain Jamil ya ma. Nah jadi sampai dengan Jamil dicek sama dokter, bu, ini jantung ibu sudah kritis. Nah, agar bisa kami melakukan penindakan, tolonglah emas-emas ibu ini dikumpulkan, diambil. Khawatir nanti aku pekon emas ibu hilang, masuk penjara pula atau nanti diambillah satu persatu sama bapak. Satu-satu emas kalung semua dimasukkan ke saku, sambil menangis. Coba cegah yang ayo. Mana ni aja mantu malele tapi nak satu masih sebarang api dari pancinya. Ibu asalkan. Anak barang api di pancinya sama pak. Aku kasih segak lah, aku indah lah. Lumayan modal untuk yang kedua. Rugi bu. Kalau ada emas 10, tinggal kalau untuk masjid kita ini agak 3 lagi untuk bapak, biar bapak juga bisa berwakaf ke masjid kita ini. 4, modal untuk menyambung biaya-biaya hidup yang akan datang. Setuju bu? Setuju bu? Saya tanya Pak Ketua. Amin. Masya Allah. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, pengen tak bu kita nanti bahagia di akhirat? Pengen bu? Pengen pak? Pengen pak? Kelak di akhirat kita bersama suami tercinta, bapak-bapak bersama istri tersayang, bapak ibu bersama orang anak-anak kita yang kita cintai. Gimana caranya? Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ini bu, ini perlu dicatat besar-besar nih bu. Orang yang di dunia berkasih sayang, bercinta, mesra, saling menyayangi satu sama lain, di akhirat besok jadi musuh satu sama lain. Suami jadi musuh istrinya, istri jadi musuh suami, orang tua jadi musuh anak-anaknya. Kelak di akhirat, ibu-ibu mau masuk surga ditahan sama suami. Mereka ini istri tidak layak masuk surga. Dulu waktu di dunia dia sabanta aja saya dibilang makin di sabanta aja pak mereka tak layak surga. Dan lagi bunuh surga. Sudah tuh bapak-bapak mau masuk surga ditahan sama istrinya. Wahai pak malaikat, wahai malaikat Allah, ini suami yang layak masuk surga. Kenapa? Waktu di dunia dia sering menyakiti hati saya. Kenapa? Selalu dibilang pesek, hitam kalian, ikal-ikal dan segala macam. Yang buruk-buruk boleh sampaikan Pak Malaikat, tapi ini dia boleh begini, saya taruh yang lain. Dan jadi bapak masuk surga. Bapak ibu mau masuk surga, dibilang sama anak, malaikat, orang tua kami ini tidak layak masuk surga. Kenapa? Dulu waktu di dunia beliau sibuk pergi ke masjid, sementara kami dibiarkan saja bermain. Kami tidak pernah ditanya, dah sholat belum, bisa baca Quran dah, di mana sekolahnya, akhlaknya dan segala macam. Dan layak masuk surga ya Allah. Dan jadi bapak ibu masuk surga karena dihalangi sama anak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang berkasih sayang di muka bumi kelak di akhirat jadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa
suami yang bertakwa, istri yang bertakwa, orang tua yang bertakwa, anak-anak yang bertakwa telah berkumpul di surganya Allah dengan penuh kasih sayang. Nah, itu Bu, bapak-bapak, kalau istri belum sholat, ya yang bebek sholat. Ibu-ibu, kalau suami belum sholat, Pak, kekasihku tersayang si jantung buah hati, sholat. Besok sholat, besok sholat. Yang dapat bilang, Pak, ini yang terakhir. Ini untuk yang terakhir kalinya. Kalau besok Papa juga gak sholat, saya tidak mau lagi tidur sama babi hutan. Gak sholatnya sama dengan babi hutan. Babi hutan salah gak? Mohon maaf Bapak Ibu, bercanda. Begitu, harus tegas itu Ibu, harus tegas. Ya, itu juga kebaikan. Itu caranya kalau kita pengen berkumpul di surga Allah. Perhatikan pasangan kita. Bapak Ibu punya anak-anak, perhatikan. Bapak Ibu mau beli mobil, di satu sisi anak mau masuk sekolah, ke sekolah terbaik, tundalah beli mobil, tundalah bangun rumah, lantai 2, lantai 3, tunda. Berinvestasilah untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleha. Kesuksesan orang tua itu adalah menjadikan anaknya soleh dan soleha. Bayangkan ibu-ibu boleh dah hafal Quran. Ibu-ibu bisa jadi dah hafal Quran. Ibu-ibu bisa jadi gak kuat sholat tahajud. Ibu-ibu bisa jadi hafalannya cuma Kul a'udzu birabbil nas, Kul a'udzu birabbil falaq. Mulai dari sholat subuh, isya yang dibaca kul. Gak ada yang lain. Tapi anak kita mestilah menjadi anak yang Quran, hafiz Quran, orang yang cinta Quran. Yang hafiz Quran itu bukan berarti dia hafal 30 juz. Bisa jadi hafalannya cuma 5 juz, tapi kedekatan dia dengan Quran sangat tinggi. Dia menjaga Al-Quran. Waktunya dia habiskan banyak untuk membaca, belajar, menghafalkan Quran. Itu hafiz. Jadi Ustaz Fajri Huda ini sudah hafizahullah. Beliau habis Quran, apalagi sudah banyak. Nah, itu lebih mantap lagi. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, setuju Pak Bu punya anak yang soleh dan soleha? Setuju? Kalau kita tidak punya anak yang soleh dan soleha, cucu yang soleh dan soleha. Bayangkan Bu, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh anak kita, oleh cucu kita, Bapak Ibu dapat pahalanya. Dapat pahala. Ibu-ibu udah sakit-sakitan, udah melantai bertahun-tahun, tapi anak ibu rajin sholat malam, rajin membantu banyak orang, rajin baca Quran. Ibu dapat pahala. Dapat pahala. Masya Allah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita mesti lebih baik. Ibu-ibu makin sayang ke bapak-bapak. Nanti pulang dari masjid ini gandeng tangan bapak-bapak. Pak, seperti yang disampaikan Ustaz Ali tadi, kita makin tua mestinya makin mesra. Nah, setuju Pak Bu? Setuju Pak Bu? Ah, itu kebaikan. Ditantang wajah suami dengan senyum, sedetik pahala, 10 detik 10 kali pahalanya, 1 menit 60 kali pahalanya. Lama-lama ibu tersenyum memandang lapar. Bisa Bu? Bisa Pak? Bisa Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu,
Saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, mulai dari buka mata hingga tutup mata, mulai dari balik sampai sekarang sudah punya anak, sudah punya cucu. Ya Allah, begitu banyak dosa yang kami kumpulkan. Maka pada malam ini kami mohon ya Allah, ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa'fu anna, mohon maafkan kami ya Allah. Warhamna, berilah kami rahmat ya Allah. Kasihi dan sayangilah kami ya Allah. Di penghujung usia kami ya Allah, yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, jadikanlah ya Allah usia-usia yang produktif, usia-usia yang banyak amal yang bisa kami persembahkan. Ya Allah, begitu banyak kekurangan dan amal-amal yang kami kerjakan, ibadah-ibadah yang kami tunaikan masih jauh dari kesempurnaan ya Allah. Maka sempurnakanlah ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal salat kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Ijabahilah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami lahir di muka bumi ini berkat kebaikan kedua orang tua kami. Ibu kami yang hamil dan melahirkan, ayah kami yang bekerja keras siang dan malam, mendidik, membesarkan, merawat, menyekolahkan sehingga kami jadi seperti ini. Ya Allah, setiap tetes keringatnya terimalah ya Allah. Amal ya Allah. Ampunilah dosa beliau ya Allah. Muliakanlah ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana beliau memuliakan kami dari kecil, menyekolahkan kami, merawat kami dengan kasih sayang. Ya Allah, bahagiakanlah, tempatkanlah kedua orang tua kami yang sudah meninggal di sisimu yang mulia, yang masih hidup, sehatkan ya Allah, bahagiakan ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat atas pasangan kami, kata-kata yang sering menyakiti hatinya, laku kami yang tidak menyenangkan baginya. Terkadang kami pun menzoliminya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami istri yang soleha, suami yang soleh. Ya Allah, ya Rabb, Engkau telah anugerahkan kepada kami anak-anak. Jadikanlah kami orang tua yang amanah, yang bisa mendidiknya menjadi generasi yang soleh, generasi yang soleh dan soleha, yang cinta denganmu ya Allah, yang dekat denganmu, yang taat padamu. Ya Allah, ampunilah ya Allah segala kekurangan kami yang belum bisa menjadi orang tua yang baik, yang belum bisa menjadi orang tua yang sempurna. Bimbinglah kami agar kami bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang Engkau ridhoi di dunia, dan kami bisa berkumpul kembali dengannya di akhir. Ya Allah, Engkau telah beri kekuatan kepada kami dalam mencari rezeki. Engkau anugerahkan kepada kami pekerjaan ya Allah.
Tapi seringkali kami lupa ya Allah, itu amanah. Seringkali kami mengabaikan amanah-amanah kami. Seringkali kami bekerja tidak sesuai dengan, tidak proporsional ya Allah. Terkadang rezeki kami masih terselip rezeki orang lain yang belum kami keluarkan. Maka ampunilah ya Allah. Bersihkan harta-harta kami dari yang haram, dari yang syubhat, dari yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah para pemakmur Masjid Al-Bahrain yang kami cintai ini. Jadikanlah kami ya Allah jamaah yang setia, sholat 5 waktu di sini ya Allah, memakmurkan masjid ini ya Allah, mengagungkan kalimat-Mu ya Allah, berdakwah ya Allah, agar kami, generasi kami, masyarakat kami menjadi masyarakat yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari sifat yang zalim, menzalimi orang lain, dan lindungi kami dari kezaliman orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.